Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kocak nih ya, setelah kubu Sitipa merasa menang, eksepsi mereka diterima oleh hakim sidang. Nah, ternyata 6 Agustus bakal disidang lagi nih Sitipa. Yang bikin kocaknya nih, kuasa hukum Sitipa pada saat berdebat dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi, Yakub Hasibuan. Kuasa hukum Tipa minta Jokowi yang dihadirkan di sidang itu Jokowi yang berkumis. Nah, sontak nih Yakub Hasibuan pengacara Pak Jokowi ini tertawa guys. Apa sebenarnya yang bisa dibantahkan? Yang dibantahkan adalah yang paling mudah. Apa itu? Yang paling mudah dari foto, karena tadi kan kita mengatakan dari foto ya, yang kita bahas hari ini. Dari foto Pak Jokowi ketika lulus itu menggunakan kacamata. Hari ini tidak menggunakan kacamata. Saya dulu masa berkuliah sampai lulus, sampai umur 40 tahun tidak berkacamata. Sekarang berkacamata. Kok ini ada yang terbalik? Kan mudahnya seperti itu. Atau kalau yang paling pokok adalah, karena ini objek penelitian Dokter Tipa adalah foto ya, salah satunya. Yang paling mudah kan, Pak Jokowi itu berkumis. Nanti coba tolong hadirkan Pak Jokowi dalam kondisi berkumis. Biar kami mempercayai itu. Itu aja kan mudah sekali. Ya. Mas, Bung Yakub? Ya ini mungkin yang nanti mungkin akan seru juga di persidangan, karena kami juga bingungnya begini Mbak, di mana kan orang yang mendalilkan dia membuktikan, sehingga kalau Ibu Tifa, Dokter Tifa itu menyatakan bahwa ini bukan Pak Jokowi karena kumis yang berbeda, ya jangan Pak Jokowi yang disuruh berkumis dong jadinya. Masa Pak Jokowi butuh waktu untuk menumbuhkan kumis. Masa disuruh menumbuhkan kumis, artinya ini kan sudah kebalik-balik lah menurut kami. Jadi ya ini yang mungkin ya tentunya kami hormati seluruh pembelaan dari si terdakwa, tentunya memiliki hak untuk membela diri. Tapi kan nanti majelis hakim harus dibangun kepercayaannya, karena dia harus memutus berdasarkan kepercayaan dia yang didasari oleh dua alat bukti. Nah itu kalau dua alat buktinya mungkin udah bukan dua lagi Mbak Friska, sudah banyak sekali. Apalagi ada ratusan bukti surat dan juga saksi dan ahli dan sebagainya. Saya ke Pak Burhan. Sebenarnya kalau dari dakwaan, apa alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus? Sebenarnya mendadak, spontanitas. Kan saya waktu di dalam penjara itu sudah berjanji, nanti kalau saya bebas, saya nggak akan bahas lagi jasa palsu. Itu di dalam penjara sudah saya azam itu. Apalagi dengan munculnya Mas Roy dan Dokter Tifa. Jadi semakin mengokohkan hati, ya sudahlah. Ibarat sepak bola itu, saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju itu. Dimenangkan dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang, menunjukkan ijazah aslinya kan buyar, kembali ke titik nol. Nah ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan. Saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya termendidih lagi otak saya ini kan, atas nama rakyat kan gitu. Sampai detik ini ternyata Pak Taufik, oh sangat bisa itu Gus gitu. Pak Taufik saja kita iseng aja 1 triliun, 2 triliun ya, kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan materi Mas. Dan saya berandai-andai, saya berhayal, nanti boleh dikonfirm ke Pak Taufik. Pak Taufik, seandainya Allah ridho menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin semuanya gitu kan. Bukan TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Bukan. Lagunya Udin Sedunia. Itu lagi yang menarik kalau soal Pak Ugro tadi, ya. Bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang, gitu loh. Pak Ugro, saya jadi kuasa hukumnya ya. Nanti Bapak akan saya hina-hina lagi, karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia, dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Pak Al-Katiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah, ya. Yang nyinyir sekali. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gafur juga dipecat. Bu Aya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita, dan itu melanggar loh.
TPUA Melanggar maksudnya. undang-undang, iya, salah seorang. Bukan TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Oh, Bukan TPUA. Oh, bukan, Ada oke. lagunya Udin Sedunia. Jadi itu pun sebenarnya secara etika advokat gak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu nggak boleh itu. Ya kayak gitu. Masa dia nggak ngerti? Tapi udahlah, biarin aja, ke laut aja nanti. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Ada lagi nih, Bang, tanggapannya dong soal kabinet bayangan para aktivis itu, boleh nggak itu, Bang? Buat lucu-lucuan ya boleh-boleh aja. Anggap saja itu kebebasan berserikat. Mungkin mereka butuh wadah baru untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Cuma sayangnya nggak ada presiden dan wakil presidennya. Semuanya menteri. Jadi ini kabinet bayangan tanpa kepala namanya. Ini kalah sama badan eksekutif mahasiswa. Kalau BEM itu kan ada presiden mahasiswa, ada wakil presiden mahasiswa. Baru di bawahnya ada jajaran menteri. Lengkap tuh strukturnya. Bahkan sampai ke fakultas dan jurusan atau prodi. Nah, kabinet bayangan ini kayak ular tanpa kepala. Itu nanti jalannya gimana tuh? Pasti nabrak sana sini tuh. Kalau boleh saran, angkat saja sekalian presidennya. Kan ada tuh 2 orang yang sedang nganggur. Kemarin coba nyapres tapi nggak dipilih sama rakyat. Saya dengar kabinet bayangan tanpa kepala ini mau menghimpun dana publik untuk membiayai aktivitas mereka. Nah, ini harus diawasi karena bisa jadi dana yang akan dihimpun dana dari bapaknya para londo ireng. Karena selama ini beberapa orang di antara kabinet bayangan ini ya memang londo ireng, makan dan tumbuh dari dolarnya Soros. Jangan sampai kabinet bayangan ini digunakan untuk menampung dana asing, untuk mengganggu stabilitas pemerintahan yang sah, untuk membuat kegaduhan di masyarakat. Kedaulatan negara kita diperjualbelikan. Ini bahaya. Intinya, apapun itu, kita sangat mencintai negeri ini. Kita tidak akan pernah membiarkan segala bentuk pembangkangan terhadap negara. Jadi kita sebagai orang waras, mari kita tetap jaga Indonesia. Begitu kira-kira. Thank you. Pak Prabowo 4 kali kalah nyapres. Kagak pernah gue lihat ada kabinet bayangan. Iya, gue juga ngerti ini tanda oposisi yang sesungguhnya dijalankan oleh parlemen gak berjalan. Gue juga ngerti kalau ada partai politik di luar koalisi yang harusnya jadi penyeimbang kagak berfungsi. Tapi nggak juga sampai harus membangun kabinet bayangan. Nah, makanya menurut gue sih ini hal biasa aja. Setidaknya lu yang lagi kangen mau dengerin isu ijazah palsu Pak Jokowi bisa terhibur dengan satu tontonan baru ini, kabinet bayangan. Gak usah terlalu serius kali. Lu melihat situasi itu gak usah terlalu di zoom deh. Percaya ini semuanya sebenarnya permainan-permainan politik aja. Lu nikmatin. Ih, ini mainnya cantik ya. Oh, yang gini terlalu norak nih. Oh, dia sebenarnya udah offset tuh. Kayak gitu aja. Lu gak usah ngurui gua. Gua ini guru. Setidaknya di hadapan semut-semut gua guru. Serius banget sih, bermedsosan udah kaya, udah kebakaran jenggot banget. Lu bikin ketawa. Rumus gue nih ya, kalau lu buka medsos kagak bisa bikin ketawa, ngapain? Udah lu follow gue mendingan lu, biar kagak gocek. Ibu santai aja lah. Mau kabinet bayangan kek, kabinet terang benderang kek, raurus. Gue sih tetap bisa ketawa. Itu aja intinya kalau medsosan. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video-video yang udah kita tampilkan tadi ya guys. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.